Nah, kalau dilihat dari data yang saya sebutkan di atas, ternyata banyak kekerasan seksual begitu yang terjadi di kampus. Sebagai pihak yang berperan langsung begitu ya, berkaitan dengan isu-isu kekerasan seksual, terutama tadi di lingkungan kampus, apa pendapat Bapak dan Ibu terhadap data tersebut dan sebenarnya bagaimana sih realitanya di lapangan? Mungkin ke Pak Jendrius terlebih dahulu, silakan. Oke, baik. Itu angka yang muncul di permukaan ya. Jadi angka angka resminya atau angka aslinya mungkin jauh lebih besar gitu. Karena dia kekerasan seksual itu seperti fenomena gunung es ya. Dia nampak di permukaan itu sedikit. Karena mungkin ada juga yang nggak mau melapor, takut, segan, atau takut intimidasi, atau diancam, dan lain-lain. Nah, eh, tapi tentu kita seperti apa namanya, termasuk universitas sekarang, kementerian juga sangat concern dengan persoalan itu dan juga memang apa ya, eh, menjadi perhatian kita semua untuk bagaimana mendorong kawan-kawan yang misalnya mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya itu melakukan pelaporan. Nah, sama juga dengan penanganannya kan seperti ada kasus kok penanganannya lama, kok penanganannya ini. Karena memang ada etikanya kan dalam penanganan itu memang harus ada nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi juga karena tentu eh, hal yang utama kita ini kan adalah hal yang terbaik bagi korban. Jadi kalau misalnya korbannya nggak mau melapor, nggak mau misalnya korbannya apa pelakunya dilaporkan ke polisi, misalnya kita juga nggak boleh kan untuk ini. Karena kadang-kadang sebagian kawan-kawan, sebagian teman-teman di luar itu yang nggak paham juga mungkin gitu. Karena di aturan baik di Permendesbudristek itu maupun di Undang-Undang kekerasan seksual sendiri kan dinyatakan bahwa prinsip utamanya adalah hal yang terbaik bagi korban. Mungkin itu Mbak. Ya, karena salah satunya masih ada apa kesan tabu, malu begitu bagi korban, apalagi ada ketakutan begitu ya, ketika Ya, relasi ya. kuasa itu lebih lebih berperan begitu di situ. Misalnya kalau dari dosen ke mahasiswa takut nilainya nggak keluar atau takut dikeluarkan dari kampus dan lain sebagainya. Bagaimana Bu Hani kalau melihat realita di lingkungan kampus Ibu sendiri? Ini realita di UPI ya. Kalau di UPI, alhamdulillah karena kami sudah mencoba membangun kepercayaan dari mahasiswa sejak tahun 2020 ketika masih dipimpin oleh Prof. Eli Malihah ya. Sampai sekarang itu, jadi mahasiswa sudah mulai terlihat kepercayaannya kepada kami sehingga laporan yang masuk itu cukup banyak. Sampai hari ini kita sudah menerima 211 laporan ya, um, dari tahun 2020 gitu. Satu tahunnya rata-rata ya kita bagi aja ya dari 200 apa 211 itu dibagi dari 2020 pertengahan ya ini 3 tahun lah ya gitu. Jadi sekitar 40 60 gitu ya setiap tahunnya. Ah, tentu saja seperti yang dikatakan oleh Pak Jendrius tadi, angka yang kelihatan besar itu juga sebetulnya masih fenomena gunung es, gitu. Nah, memang realitanya sekarang karena kesadaran mulai muncul, gitu ya, peristiwa-peristiwa atau tindakan-tindakan kekerasan seksual yang ringan pun seperti mengirim SMS, candaan-candaan seksi, seperti itu juga sudah mulai dilaporkan kepada kami. Jadi laporannya banyak. Nah, itu saya melihat mahasiswa juga sudah mulai aware ya, sudah mulai sadar bahwa candaan-candaan seksis itu juga tidak bisa dibiarkan begitu ya. Dan itu termasuk ke dalam KS gitu atau kekerasan seksual. Kondisi di kami seperti itu, Mbak Dina. Saya setuju dengan Pak Jendrius, memang itu juga masih ujung dari gunung es ya. Nah, mudah-mudahan gunung esnya mulai mencair karena ada satgas di berbagai universitas yang juga sama dengan Satgas UPI terus berjuang untuk menanamkan kepercayaan kepada mahasiswa
untuk mau melaporkan. Salah satu penyebab tidak laporan sedikit atau mahasiswa ragu melapor itu adalah kepercayaan yang belum terbangun dan skeptis ya, pemikiran skeptis dari mahasiswa mungkin melihat sejarah dulu-dulu ya, waktu belum ada Satgas gitu, dulu-dulu belum ada penguatan dari pemerintah soal kekerasan seksual ini, mereka jadi mengobservasi dulu sepertinya gitu. Nah, mudah-mudahan semakin hari semakin meningkat kepercayaan mahasiswa kepada satgas-satgas yang ada di perguruan tinggi. Ya, tapi kalau saya boleh Oke, menambahkan sepertinya Mbak Dina, ya silakan, silakan. ya, yang menarik juga sebenarnya ini yang mungkin juga masih kurang disadari oleh kawan-kawan adik-adik mahasiswa, misalnya itu kalau kita lihat kan kekerasan dalam pacaran itu sebenarnya cukup besar juga ya. Walaupun tadi Iya, kalau kaitan relasi kuasa juga saya begitu ya, antara laki-laki dan perempuan. Nah, cuman ini justru yang hampir atau jarang terungkap ke permukaan gitu ya. Yang banyak itu kan nanti mungkin antara dosen dan mahasiswa, antara mm, tenaga pendidikan dengan mahasiswa, tenaga dosen dengan yang lain. Nah, ini juga perlu iya, kita waspadai dan juga untuk membangkitkan kesadaran kawan-kawan misalnya gitu. mm, Nah, juga dikenal ada istilah bucin misalnya gitu. betul. Jadi artinya saking ininya mengabdi kepada ini. Cuma itu mungkin nggak tahu kenapa itu dianggap sebagai, mungkin dari kawan-kawan yang lain bisa bercerita juga apa justru itu tidak dianggap sebagai bentuk dari cinta dan pengabdian, atau sebenarnya itu adalah bagian dari kekerasan seksual juga. Kayak gitu mungkin Iya, gitu sementara. Oke, terima kasih. Nah, ini mungkin banyak yang sudah raise hand, tapi kita tahan dulu. Mungkin bisa dimulai. Ada yang ingin tanya, silakan di kolom komentar terlebih dahulu. Nanti kita akan milih, begitu ya. Kita akan pilih 3 penanya. Nanti akan bertanya langsung kepada para narasumber kita, begitu. Nah, sambil menunggu penanya yang akan terpilih, coba saya lanjutkan lagi. Bu Hani, Pak Jendrius, ternyata kan memang kalau dilihat dari persentasenya banyak yang menempatkan perempuan gitu ya sebagai korban. Tapi ternyata mungkin itu tadi gunung es juga tuh. Ternyata bisa saja banyak laki-laki yang banyak menjadi korban juga, tetapi karena kesannya laki-laki tuh harus tangguh begitu ya, jadi malah malu begitu ya kalau misalnya mau melaporkan gitu, kayak masa sih apa apa namanya, atau mungkin juga itu kan cuma candaan biasa begitu. Kadang mahasiswa seperti itu begitu ya. Tapi ternyata dari kekerasan seksual itu kan juga bisa berbentuk verbal begitu ya. Nah, kalau Bu Hani sendiri melihat seperti apa? Tadi apakah laki-laki juga bisa menjadi korban, kemudian macam-macam ragam tadi kekerasan seksual bisa bentuknya verbal juga. Silakan Bu Hani. iya. Kalau data yang ada di kami ya, saya bicara data aja. Memang ada korban kekerasan seksual yang berjenis kelamin laki-laki. Kami menerima sekitar 6% kalau nggak salah. Tahun-tahun kemarin tuh 5%, tahun 2022 ya. 2023 agak meningkat angkanya. Jadi makin banyak juga laki-laki yang berani melaporkan gitu ya. Pelaku kekerasan seksual yang perempuan juga ada Mbak gitu. 4% ya di kami itu. Pelaku kekerasan seksual perempuan ini korbannya biasanya perempuan juga. Tapi mohon dicatat ini bukan same sex gitu ya, bukan katakanlah bukan lesbian atau apa gitu, bukan. Tapi rasa dendam. Jadi rasa dendam kepada jadi dia putus misalnya ya, terus dia dendam sama pacar baru dari mantannya gitu ya. Lalu dia melakukan kekerasan seksual online kepada pacar baru dari mantannya misalnya ya. Jadi pelakunya perempuan, korbannya juga perempuan. Jenis kekerasannya kekerasan berbasis elektronik ya, kekerasan seksual berbasis elektronik itu istilah baru yang digunakan Kemen PPA ya, KSBE. Lalu KDP itu betul yang dikatakan Pak Jendrius. Tahun 2023 kita menerima 7%. Jadi sorry,
7 kasus ya, bukan 7%, 7 kasus KDP, kekerasan dalam pacaran. Dan saya melihat ini cukup trending gitu di data kami nih, kekerasan dalam pacaran ini mulai dilaporkan dan sangat tricky dalam mengatasinya dan menanganinya, karena ketika kita sudah dampingi dan lain-lain, ternyata akhirnya mereka balik lagi ada unsur dependensi di situ ya, dependensi dan kodependensi di dalam hubungan itu. Nah, jadi KDP itu KS yang rumit ya untuk ditangani ya kalau menurut saya. Nah, ini juga mungkin harus masuk juga ke nanti sosialisasi gitu ya, edukasi buat teman-teman mahasiswa gitu, jangan terlalu bucin seperti yang tadi Pak Jendrius katakan gitu ya. Bucin itu akan mempengaruhi relasi kuasa, dinamika kuasa yang ada di antara dua orang itu gitu ya. Jadi harus ada juga sosialisasi soal itu. Jenis-jenis KS yang dilaporkan kepada kami ya mulai dari pelecehan seksual fisik, verbal gitu ya. Tadi KSBE itu paling banyak ya, paling banyak yang dilaporkan ke kami itu KSBE. Lalu KDP, kalau di UPI KDP juga masuk ke dalam KS gitu. Dan yang dominan 3 itu, kekerasan pelecehan fisik, lalu KSBE dan KDP yang dominan dilaporkan. Itu untuk jenisnya, Mbak Dina. Oke, mungkin sambil nanti Pak Jendrius juga bisa menanggapi begitu ya. Tapi memang kalau kita lihat dari tren media sosial begitu, memang apa namanya tadi banyak juga yang akhirnya viral begitu ya. Yang terakhir misalnya kasus kekerasan seksual di Universitas Pancasila, bahkan pelakunya rektor kampus begitu ya, sangat disayangkan. Kemudian di UNESA juga Universitas Negeri Surabaya, pelakunya seorang mahasiswa. Tadi ternyata juga selain nggak lihat jenis kelamin, nggak lihat juga apa namanya tadi usia begitu ya. Jadi ternyata ada pelakunya, bahkan mungkin bukan hanya sivitas akademika, tetapi juga warga kampus begitu ya. Itu juga bisa terjadi begitu, bahkan misalnya antar kampus dan lain sebagainya. Apalagi KDP ini bucin itu udah benar-benar ini ya apa namanya jadi persoalan yang PR bagi kita bersama begitu. Nah, menurut Pak Jendrius tadi faktor penyebab kasus kekerasan di kampus atau lingkungan pendidikan, terutama di pendidikan tinggi, itu apa sih? Kemudian eh, apakah faktor-faktor tersebut akhirnya menghadirkan begitu ya budaya rape culture begitu. Jadi itu hal yang biasa dan bahkan untuk mengungkapkannya hal yang tabu begitu. Nah, mungkin Pak Jendrius bisa memberikan pengamatannya. Ya, kalau kita lihat kasus kekerasan seksual itu kan multidimensional ya. Jadi tidak ada satu variabel yang dominan yang kemudian menentukan terhadap terjadinya kekerasan seksual itu. Tapi jelas beberapa hal yang kita identifikasi, misalnya jelaskan budaya patriarki, misalnya di mana laki-laki ditempatkan pada posisi yang superordinat, sementara perempuan pada subordinat, atau misalnya dari aspek usia, misalnya orang senior atau dosen itu memiliki otoritas yang sangat tinggi, sementara mahasiswa tidak atau memiliki otoritas yang rendah. Nah, pada peluang itu kemungkinan tindak kekerasan seksual bisa terjadi. Belum juga misalnya ada penegakan hukum, misalnya kesadaran juga dari masing-masing pelaku maupun juga korban misalnya gitu. Kan kadang-kadang si korban merasa cuma sama tadi dikatakan ini ya biasalah candaan atau sekedar itu misalnya kan suitan. Nah, itu mendukung juga terjadi seperti itu. Atau kadang-kadang mungkin nggak sadar juga ya melakukan bahwa itu sebenarnya pada undang PPKS itu kan rinci itu kan apa saja yang termasuk tindak kekerasan seksual itu, bahkan suitan sebagai itu pun sudah bisa ketika cuman ada klausa mengatakan jika si
korban itu merasa tidak senang atau merasa ini, nah itu sudah dianggap sebagai sebuah bentuk kekerasan seksual. Nah, jadi kesadaran itu yang juga mungkin ya tentang bahwa itu adalah sudah mengarah atau sebuah tindakan kekerasan seksual, itu juga yang masih belum dipahami semua orang menurut saya gitu. Jadi kalau kita lihat juga undang-undang TPKS itu kan juga belum tersosialisasi secara baik sekarang misalnya gitu kan. Termasuk juga misalnya Permendikbudristek 30 itu. Nah, ini Ibu Hani tadi mengatakan misalnya kerja-kerja dari Satgas saja untuk menangani kasus itu sudah luar biasa. Nah, sementara Satgas juga ditugasi lagi untuk melakukan sosialisasi. Nah, ini kami misalnya di ASWGI sudah pernah bicarakan bagaimana kita bagi tugas ini. Walaupun di Permendikbudristek itu sosialisasi terhadap Permendikbudristek dan tentang kekerasan seksual itu adalah bagian tugas dari Satgas, tapi kan Satgas nanti bisa melimpahkan tugas itu kepada misalnya pusat studi gender yang ada di kampus masing-masing. Jadi artinya Satgas bisa lebih concern terhadap penanganan kasusnya sendiri gitu loh. Karena saya nggak tahu kalau di UPI ada berapa anggotanya, Bu? Ada 11 atau 7 ya. Di tempat saya Ada di Nusa Tenggara 15, cuma Pak. 15 itu 15. sebenarnya kasus yang akan ditangani 40 kasus setahun misalnya itu kan Iya, nggak cukup juga waktu dan kesempatan secara ini untuk lebih fokus. Jadi mungkin nanti bisa bersinergi dengan pusat studi gender ya, mungkin bagaimana membagi tugas terutama yang untuk pencegahan gitu ya. Untuk penanganan dan ini tentu itu menjadi tanggung jawab ini utama dari betul. Satgas, saya begitu. Karena kasihan juga Satgas yang malam harus bekerja. Betul sekali Pak Jendris. Tahun 2023 kami sosialisasinya slowing down karena banyak kasus. Kasusnya kan sudah mulai offline ya. Jadi sudah kita penanganannya juga tatap muka semua. Jadi memang melelahkan sekali. 15 orang ini udah capek semua itu nanganin kasus ya. Terutama mahasiswa. Kalau saya garda terdepan kami tuh mahasiswa Pak. Jadi saya sangat mengapresiasi anggota Satgas yang mahasiswa ini luar biasa semangatnya, lalu energinya luar biasa mereka. Oke, tadi dari bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri begitu ya, ada yang verbal, kemudian non-verbal dan lain sebagainya begitu. Memang kan sebenarnya sudah ada detail bahkan di Permendikbud Ristek begitu ya. Tapi mungkin Bu Hana bisa cerita dari sekian banyak bentuk-bentuk kekerasan seksual apa saja yang mayoritas, kemudian gimana sih kita mensosialisasikan, mengkampanyekan tadi, apakah misalnya kampus Bapak Ibu sendiri punya program khusus dalam sosialisasi kampanye begitu, sehingga warga kampus ini paham gitu bahwa yang termasuk misalnya ada perlakuan verbal maupun non verbal itu ternyata termasuk loh dalam kekerasan seksual begitu, memberikan pemahaman kepada sivitas akademika ini seperti apa, Bu? Ya, sosialisasi ya seperti biasa. Metodenya ya metode sosialisasi yang biasa dilakukan melalui pertemuan langsung ya, sosialisasi secara langsung, lalu juga kita juga dibantu oleh modul pemerintah, lalu juga kebijakan pemerintah yang mewajibkan semua ASN di universitas ya, termasuk dosen, lalu juga tendik untuk mengisi modul tersebut gitu ya. Itu juga sangat dibantu karena diwajibkan pemerintah, jadi agak cepat gitu ya informasinya sampai kepada para dosen dan tendik. Lalu untuk mahasiswa kita di Mokaku kalau di UPI ya, masa orientasi kampus, sehingga kita bisa bicara di depan semua mahasiswa baru begitu ya, itu cukup efektif karena sosialisasi kalau dilakukan setelah mahasiswa aktif belajar, dosen aktif mengajar itu waktunya sulit sekali karena dosen di kami sangat sibuk, mahasiswa juga padat sekali gitu ya jadwal kuliahnya. Lalu sosialisasi yang lain adalah melalui UKM-UKM, diskusi-diskusi santai gitu ya, seperti bedah buku,
kita juga sempat mengadakan mural ya, itu membuat mural, lalu juga sosial media juga kita gunakan karena memang sepertinya mahasiswa sekarang tuh beredarnya di sosial media gitu ya, itu juga kita gunakan. Jadi apapun media dan metode sosialisasi ya kita lakukan begitu Mbak. Kita juga roadshow ya karena UPI ini punya banyak kampus daerah. Kita ada 5 kampus daerah, kita roadshow untuk memberikan sosialisasi begitu. Itu Mbak Dina kalau soal metode sosialisasi. Kalau yang kasus mayoritas tadi sudah saya sebutkan KSBE ya. Kekerasan seksual berbasis elektronik, dan itu juga ketika saya komunikasi dengan satgas-satgas lain di universitas yang lain, tampaknya memang jenis kekerasan itu yang sedang banyak sekali marak terjadi dan agak tricky dalam menanganinya. Kadang-kadang si korban itu tidak tahu siapa pelakunya. Bukan kadang-kadang ya, seringkali seperti itu. Belum lagi kekerasan seksual yang kemudian dikomersialisasi ya. Jadi kejadian seperti extortion gitu. Terus ada juga kasus mengambil identitas lalu menggunakan identitas mahasiswa tersebut untuk transaksi seksual. Itu juga terjadi gitu, hal-hal seperti itu yang berbasis elektronik dan digital. Nah, itu banyak tampaknya itu sedang ngetren gitu ya sekarang ini. Nah, Pak Jendrius, ternyata kaum rentan, perempuan, apalagi misalnya kaum difabel begitu ya, mahasiswa-mahasiswa difabel kita, ternyata juga seringkali mendapatkan perlakuan kekerasan seksual begitu ya. Nah, bagaimana ada mungkin pengamatan atau misalnya upaya pencegahan khusus begitu menurut Pak Jendrius yang tepat seperti apa? Ya, dengan adanya Satgas PPKS di kampus ini kan sebuah tindakan dan hal yang sudah maju menurut saya ya. Karena sebelum ini biasanya kan dilakukan oleh komisi etik di pada pelanggaran misalnya oleh dosen, nanti diproses di senat misalnya, kemudian nanti diberikan hukuman. Nah, kalau ini kan lebih khusus ya, karena tim bekerja independen, kemudian memang memiliki otoritas yang penuh berkaitan dengan tadi itu pemeriksaan, penerima pelaporan, kemudian termasuk juga penanganan terhadap kasus kekerasan seksual. Nah, cuma saja mungkin tadi itu ya, kesadaran dari kita semua, termasuk juga dari kawan-kawan mahasiswa tentang tadi, misalnya kepedulian tentang ada teman yang mengalami kekerasan seksual, misalnya begitu. Kemudian jadi dari korban juga, misalnya gitu ya, masih belum berani untuk speak up, misalnya begitu. Nah, itu kan perlu didorong bersama-sama. Jadi bagaimana di satu sisi menguatkan misalnya si korban untuk mau melapor, mau bicara. Kemudian bagaimana kawan-kawan mahasiswa yang lain juga misalnya lebih peduli kepada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-temannya misalnya begitu. Kadang-kadang kan, maaf saya nggak tahu di kampus saya ada juga mahasiswa yang satu angkatan nggak kenal dia misalnya gitu. Nah, kalau dengan teman seprodi saja nggak kenal, secara baik bagaimana bisa juga mengenali persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Nah, ini kan juga tantangan juga bagi kita ke depan. Kenapa kita masih sibuk dengan diri kita sendiri, dengan gadget masing-masing, misalnya. Jadi kepedulian tentang apa yang dihadapi oleh teman, oleh rekan, oleh kawan-kawan di prodi itu yang juga perlu didorong menurut saya, sehingga nanti dia percaya untuk mau melapor kepada Satgas misalnya. Dan termasuk juga kepada pimpinan universitas, ya saya nggak tahu lah, tapi di tempat saya dengan pimpinan universitas juga mengatakan semakin banyak data terungkap justru semakin baik ya. Itu bukan berarti bahwa dia jadi sarang, tapi itu menunjukkan bahwa universitas kita, kampus kita peduli terhadap tidak ada tidak ada alasan untuk menerima kekerasan seksual. Artinya semua kita say no to sexual abuse misalnya gitu. Nah, jadi nggak apa-apa. Kemarin misalnya kan tahun yang lalu Universitas Andalas
apa namanya, memecat 2 orang mahasiswa kedokteran ya, kalau pernah juga dengar kasusnya itu kan. Wah itu aneh juga kan, pasangan kekasih itu. Satu laki-laki satu perempuan, tapi mereka melakukan kekerasan seksual terhadap teman-teman perempuannya begitu. Dan rektor nggak ada ampun, oke kita diskor dan dikeluarkan dari kampus gitu sebagai mahasiswa. Jadi tadi itu Mbak, jadi banyak sisi yang kita harus lakukan memang ya. Ada peningkatan kesadaran mahasiswa, kesadaran si korban juga untuk berani speak up, tapi juga kepedulian dan apa namanya itikat baik dari political will dari apa namanya dari pimpinan itu kan juga sangat ini kan. Saya nggak tahu, jangan-jangan masih ada juga kampus ya yang nutup-nutupin misalnya. Nggak tahu saya kan di UPI ada kalau Pak Rektor. Ini jangan di blow up lah nanti malu kita kan saya gitu kan. Itu juga karena dianggap itu kan menjadi aib bagi universitas yang mengganggu reputasinya. Tapi saya enggak. Jadi saya dan kawan-kawan saya mengatakan ada kasus kita buka saja, kenapa tidak? Itu membuktikan bahwa kita memang peduli dengan persoalan itu. Kita tidak ada ampun, tidak ada apa namanya uh, uh, pokoknya say no to sexual abuse terutama di kampus itu. Gitu mungkin Mbak. Nah, Pak, terkait tadi dukungan terhadap korban begitu ya. Nah, ini kan sudah ada Satgas. Kalau kita lihat mungkin jelas ke 2023 begitu November di Undip Universitas di Penogoro itu ada kasus juga mungkin mahasiswa modusnya biasa ngajak main begitu ya. Terus akhirnya tadi minum-minum ngedrugs gitu ya dan lain sebagainya begitu dan akhirnya kejadian lah. Nah, dari apa keputusan dari Undip itu memang apa namanya menugaskan Satgas begitu untuk menindaklanjutinya. Nah, apakah mungkin Bu Hani yang terlibat di Satgas begitu, apakah Satgas cukup apa namanya maksimal gitu sudah bisa diakses gitu berkaitan dengan layanan kesehatan, kemudian konseling di perlindungan hukum karena memang apa namanya kalau tidak salah kan harus ada unsur dari mahasiswanya begitu ya karena mungkin kalau kita ngadu langsung ke Satgas sebagai mahasiswa misalnya saya sebagai mahasiswa mungkin agak sungkan malu begitu ya tapi kalau misalnya kita ngadu ke teman sendiri begitu ya atau sebaya mungkin itu lebih 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 bisa begitu ya masuknya dari situ begitu mungkin Bu Hani ada pengalaman silakan. Iya, sebelum menjawab itu saya tadi kebetulan Pak Jendrius komen gimana kalau di UPI gitu ya data gimana nih kalau kita terbuka Pak data kita bisa diakses di sosial media Satgas UPI lawan KS di IG setiap tahun kita buat risalah pencegahan dan penanganan kasus. Jadi bisa diakses di situ yang yang risalah tahun 2023 sedang on proses untuk diterbitkan. Jadi dan Pak Rektor dan jajarannya juga sangat mendukung sekali gitu bahkan Warek 1 itu sangat semangat ini yang pelaku harus diumumkan gitu ya. Jadi untuk efek jerah ya. Jadi memang pimpinan sangat mendukung kami alhamdulillah. Lalu tadi untuk menjawab tadi pertanyaan punten boleh diulang satu kalimat aja. Fokus Ya, ya ke berkaitan dengan mungkin akses layanan akses. kesehatan, Oke, bisa konseling diakses perlindungan atau tidak hukum ya? begitu. Ya, oke. Itu salah satu tupoksi kita ya. Jadi kita memberikan layanan-layanan tersebut dan apakah layanan tersebut bisa diakses oleh mahasiswa dan apakah Satgas ini mudah diakses oleh mahasiswa? Cukup mudah kalau di UPI ya. Karena kita pakai sistem hotline, saya pikir itu sama ya dengan Satgas-Satgas yang lain, mereka punya hotline juga gitu. Yang membedakan yang beda dari kami adalah kami juga outreach ya kami ke bawah gitu outreach kepada teman-teman mahasiswa melalui relawan-relawan yang di luar Satgas. Jadi kalau anggota Satgas yang mahasiswa itu di UPI ada 8 orang, tapi kita juga bekerja bersama dengan UKM, namanya UKM Grade gitu ya. Nah disitulah kami menghimpun para relawan gitu relawan di berbagai fakultas untuk kemudian menjadi itu tadi teman curhat ya. Biasanya tuh korban itu curhat dulu ke relawan kami, nanti relawannya baru laporkan ke hotline. Itu lalu kita outreach.
kita kontak ke korbannya. Jadi seperti itu sistemnya kalau di UPI. Setelah itu, setelah aduan masuk, tentu diverifikasi, diakses dulu ya, dicek ini kasusnya apa, ringan, sedang, berat, lalu apa kebutuhan dari korban. Kalau korban membutuhkan layanan kesehatan, kita bekerja sama dengan PKBI untuk layanan kesehatannya, termasuk pemeriksaan penyakit menular seksual ya. Lalu juga pengobatan juga sama, kita menggunakan klinik dari PKBI. Lalu juga layanan psikologis gitu ya, konseling psikologis. Kita punya banyak psikolog relawan juga di Satgas, dan juga bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan psikologis juga di luar. Kita bekerja sama dengan Sintesa Wellness. Nah, kenapa kita gunakan layanan dari luar gitu ya? Karena kalau yang di UPI itu layanan psikologinya ditangani sama dosen ya. Nah, dosen itu sibuk gitu ya. Kadang-kadang prosesnya jadi agak tertunda karena kesibukan dosennya gitu. Sehingga kita membutuhkan layanan yang lebih cepat, akhirnya keluar. Dan alhamdulillah memang difasilitasi juga oleh universitas, jadi Satgas punya dana khusus gitu ya untuk membiayai itu, dan kami juga punya kerjasama dengan berbagai lembaga di luar UPI. Jadi itu bisa diakses. Untuk bantuan hukum, kita biasanya bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum LBH Bandung. Oke, masih di Bu Hani nih. Tantangan terberatnya apa sih? Atau sudah ada solusi terkait tantangan tersebut, terutama untuk pendidik tadi ya, untuk mahasiswa dan khususnya untuk Satgas sendiri begitu. Apa tantangan terbesarnya? Tantangan terberatnya itu sebetulnya di ini ini kalau yang terberat dulu ya. Yang terberat itu di sebetulnya psychological pressure kepada Satgas. Itu yang paling berat gitu ya. Karena teman-teman ini ya, anggota Satgas yang mahasiswa terutama mendampingi itu sampai jam 12 malam, jam 2 malam. Kalau kita lapor polisi itu nggak membutuhkan waktu 1 jam, 2 jam gitu ya. Kadang 8 jam di kantor polisi. Pulang jam 11 gitu teman-teman Satgas yang mahasiswa ya. Lalu juga banyak pressure psikologis kepada mereka gitu. Mereka juga butuh ya, mereka juga butuh konseling gitu, mereka juga butuh dijaga gitu kesehatan mentalnya gitu ya. Baru tadi sore gitu teman-teman bilang, Bun, boleh nggak kita pengen bikin grup terapi? Oke, jadi grup terapi ya untuk anggota Satgasnya sendiri gitu ya. Saya dan sekretaris Satgas Pak Firman itu pernah diancam untuk dibunuh juga, lalu juga mobil kami ya dirusak gitu ya, walaupun tidak sampai penyok gitu ya, tapi ya ada pengerusakan. Jadi ancaman-ancaman seperti itu yang membuat kerja Satgas itu jadi jadi lebih menantang gitu. Walaupun bagaimana kami di Satgas ini kan manusia ya, ada rasa ketakutan juga gitu. Apalagi sampai diancam seperti itu, kami punya keluarga gitu ya, di rumah yang harus dijaga juga gitu ya, kalau ada apa-apa dengan kami, apa yang terjadi dengan keluarga. Nah, pressure-pressure itu yang tantangan terberat. Kalau saya pribadi mengapresiasi pimpinan-pimpinan UPI ya, walaupun kami dapat pressure, kami juga dapat support yang banyak gitu ya dari universitas. Nah, makanya saya bisa paham gitu dengan apa yang diambil oleh salah satu satgas di universitas besar gitu ya, yang akhirnya mengundurkan diri gitu karena tidak mendapatkan dukungan. Karena kalau tanpa dukungan kita tuh seperti ditekan dari sana sini gitu. Jadi dari korban minta dibela terus, kalau misalnya penanganannya lambat kita akan ditelepon terus, kenapa kok ini belum selesai-selesai. Dari pelaku juga, mohonlah Bu, masa tidak ada
keringanan buat saya, bla 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 gitu ya, ditekan juga sampai orang tuanya datang ke kantor, sampai orang tuanya mengintimidasi dan lain-lain gitu ya, orang tua pelaku misalnya. Lalu juga tekanan dari pemerintah juga ya, kita apa ada koridornya kan di Permendikbud itu harus selesai 30 hari gitu ya, rekomendasi dan lain-lain gitu. Kadang-kadang 30 hari itu agak sulit gitu karena memanggil saksi, memanggil pelaku itu tidak satu hari dipanggil besoknya datang gitu. Kita bisa mengulang beberapa kali panggilan dan lain sebagainya. Jadi yang terberat adalah psychological pressure kepada anggota Satgas gitu. Itu kalau nggak ada tantangan yang lain ya, saya kebayang kalau satgas-satgas yang lain yang belum mendapatkan kantor, belum mendapatkan dukungan dana gitu ya, belum mendapatkan fasilitas, itu masih banyak satgas yang seperti itu ya, Mbak Dina. Saya terbayang luar biasa beratnya kerja mereka gitu. Saya apresiasi mereka juga. Oke, saya kembali ke Pak Jendrius terlebih dahulu. Ini Pak terkait Halo, hilang suaranya, Mbak? Iya kayaknya ini, nge-freeze. Hmm. Sebentar lagi terlempar jangan-jangan ini. Biasanya begitu. Tapi luar biasa ini gua ambil 260 saya lihat pesertanya tadi. Iya banyak Pak. Ini saya kagum sekali ada Pak Jendrius nih, gender studies laki-laki ya, jarang sekali kan Pak, apalagi di Padang Pak, di tantangannya besar kan Pak. Betul, betul. Karena bagi orang Minang katanya persoalan gender itu udah selesai katanya. Iya, jadi aduh saya tuh langsung angkat topi sama Pak Jendrius, jadi luar biasa, bangga sekali saya bisa ketemu di sini.